Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, insyaallah pada video kali ini kita mencoba mengkaji sedikit salah satu bab penting di dalam fikih muamalah, di dalam ekonomi syariah, dan bahkan ini menjadi pembeda antara ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional, yaitu berkaitan tentang riba. Hal ini juga berkaitan dengan sebuah pertanyaan, yaitu apakah semua utang yang dibayar lebih, apa itu termasuk riba? Bagaimana saya memiliki utang, lantas saya bayar lebih, tapi tidak ada perjanjian sebelumnya harus bayar lebih. Apakah juga termasuk dengan riba? Ketika kita berbicara tentang bab riba, kalau kita merujuk di dalam literatur fikih Islami, fikih muamalah, ulama menyebutkan berbagai ragam bentuk riba. Ada macam-macam bentuk riba yang disebutkan ulama. Namun kalau kita merujuk ke dalam Al-Quran dan Hadis, setidaknya dapat disimpulkan bahwa riba itu hanya dua ragam bentuk. Yang pertama ada yang disebut riba qard, yang kedua ada yang disebut dengan riba buyu atau riba jual beli. Riba qard ini riba di dalam utang piutang, dan kemudian riba buyu ini di dalam jual beli. Nah, baik, riba qard ini terjadi di dalam pinjam meminjam. Jadi kalau ada pinjaman yang kemudian meminta atau dipersyaratkan ada lebih yang harus dibayar, maka itu juga termasuk di dalam riba pinjam. Atau bahasa mudahnya yaitu utang dibayar melebihi daripada pokok pinjaman. Itu termasuk riba qard. Atau suatu kondisi si peminjam tidak mampu membayar pinjaman sesuai waktu yang ditentukan. Nah, akhirnya lewat waktu dan diwajibkan untuk membayar biaya dari kelebihan waktu tersebut. Itu juga dinamakan riba qard, atau biasa juga disebut riba nasi'ah. Baik, sebagai contoh misalnya si A, kita sebut si A meminjam uang dengan si B sebesar 100 juta rupiah. Dengan kemudian si B mengatakan kepada si A, ketika kamu mengembalikan utang 100 juta, tidak jumlahnya 100 juta, tetapi harus dikembalikan lebih dari 100 juta. Contoh, pinjam 100 juta, tapi harus kembali 150 juta. Maka 50 juta selisih daripada 100 juta itulah yang disebut dengan riba qard. Nah, itu dilarang di dalam Islam. Begitu juga suatu kondisi pinjam dengan si B, janjinya bulan depan 100 juta. Akan tetapi ternyata pas sampai bulan depan tidak mampu untuk membayar, butuh waktu. Nah, butuh waktu lebih ini kemudian dikenakan denda atau dikenakan tambahan biaya daripada yang meminjamkan. Maka ini juga termasuk riba qard yang diharamkan di dalam Al-Quran. Jelas dalam surah Al-Baqarah ayat 275. Wa ahallallahu al-bay'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli, dihalalkan segala bentuk jual beli, akan tetapi Allah mengharamkan segala bentuk riba. Di ayat yang lain juga disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa-sisa riba jika kamu orang-orang yang beriman. Dalil-dalil ini juga sebagai penguat bahwa riba yang terjadi di dalam pinjaman yang disyaratkan di awal. Ingat, jadi kuncinya disyaratkan di awal. Datang, pinjam kepada seseorang, kemudian seseorang itu mengatakan harus kembali lebih. Nah, ini berarti disyaratkan. Nah, ini termasuk riba yang diharamkan di dalam. Ibnu Qudamah pun berkomentar tentang ini. Di dalam kitabnya Syarh Ma'al Kabir, juz 4 halaman 36, dikatakan, qala Ibnu Qudamah wa kullu qardin syarata fihi ayyazidahu. Jadi Ibnu Qudamah mengatakan bahwa para ulama sepakat setiap pinjaman
syarata fihi ayyazidahu, kemudian disyaratkan ketika pinjaman itu ada tambahannya, bahwa haramun bi ghairi khilafin, maka ini adalah suatu bentuk keharaman. Sehingga berdasarkan pendapat-pendapat tersebut dapat kita simpulkan bahwa yang menjadi syarat tidak diperbolehkan tambahan adalah dipersyaratkan di awal. Jadi kalau ada pinjaman dipersyaratkan di awal ada tambahan, maka itu diharamkan sesuai dengan pendapat ulama yang tadi. Ada pertanyaan kemudian, bagaimana apabila tambahan atas pinjaman tanpa syarat? Jadi artinya semacam hadiah tanpa syarat, yang jadi semacam hadiah yang diberikan, itu bagaimana dalam Islam? Setidaknya ada beberapa hadis yang menjelaskan berkaitan tentang itu. Jadi kalau ada pinjaman tanpa disyaratkan di awal, kemudian kita memberikan tambahan, ini ulama mengatakan sebagian daripada husnul qada atau berbaik-baik di dalam pelunasan utang, dan ini termasuk sunnah. Jadi kalau ada tambahan kemudian kita memberikan lebih tanpa disyaratkan, ini termasuk sunnah. Jadi sebaik-baik orang yang membayar pelunasan utang. Hal ini kemudian dicontohkan oleh Rasulullah di dalam hadis an Jabir, ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana li alaihi dainun. Jadi Jabir sahabat Rasulullah datang kepada Rasulullah niatnya untuk menagih utang. Faqadani wa zadani. Lantas kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membayar utangnya dan kemudian menambahkan utangnya. Dalam artian utang yang awal ditambahkan sebagai hadiah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis muttafaqun alaih. Di hadis yang lain juga dijelaskan di dalam hadis Sahih Muslim nomor hadis 38, dikisahkan bahwa Rasulullah mempunyai utang unta kepada seseorang. Atas kemudian datanglah orang tersebut untuk menagih unta tersebut. Ketika sampai kepada Rasulullah, Rasulullah kemudian menyuruh seseorang untuk memberikan untahnya. Ketika dicari ternyata tidak ada untah yang sesuai umurnya dengan untah yang dipinjam pada waktu itu. Lantas apa kata Rasulullah? A'tuhu, berikanlah untah yang ada. Untah yang ada pada saat itu adalah untah yang melebihi umurnya atau lebih daripada untah yang dipinjam. Kemudian Rasulullah melengkapi hadisnya, inna khiyarakum ahsanukum qada'ah, bahwa sebaik-baik diri kalian, bahwa sebaik-baik kalian adalah orang yang paling bagus dalam pelunasan utangnya, orang yang paling baik dalam memenuhi utangnya. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa orang pertama, orang yang meminjam lantas kemudian disyaratkan ada penambahan, ini diharamkan di dalam Islam. Yang kedua, orang yang minjam tetapi tanpa ada syarat apapun, kemudian yang memberikan tambahan sebagai hadiah, menurut para fuqaha dan ulama ini diperbolehkan, bahkan termasuk di dalam husnul qada. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.